didirikan tahun 2009. 2009 menurut kalian berapa? 3 Si SD. 2009 tanggal 30 September. Nah, itu didirikan sama 3 orang. Founder kita namanya ada Mas Gigi, ada Mas Dayat, sama satunya ini sebenarnya bukan orang asli Jogja, tapi dia memang udah lebih dulu bikin komunitas beatbox tapi di Solo. Beatbox Solo namanya. Nah, itu namanya Mas Erwin. Ada filosofinya. Jadi nama Bejo sendiri itu kan identik Jawa banget ya. Iya. Ya, Jawa kan kaya akan budaya gitu kan. Jadi istilah dari Bejo itu sudah secara singkatan bagus kan. Bejo artinya kan Iya. beruntung, Iya. laki. Dan secara singkatan sendiri Bejo, Beatboxing of Jogja, nyambung gitu. Nyambung. Jadi secara doa maupun secara harafiah, secara nama itu sudah bagus banget ya. Beatboxing of Jogja. Gitu. Visi misinya dari dulu banget aku gabung pertama kali itu tahun 2000 berapa ya? 2015 akhir. 2015 akhir aku baru gabung ke situ, dengar pertama kali, dan masih sampai saat ini visi misinya adalah membeatboxkan masyarakat dan memasyarakatkan beatbox. Itu visi misinya. Secara garis besar ya intinya adalah kita mengajarkan apa yang kita ketahui tentang beatbox ke masyarakat. Maksudnya masyarakat sini adalah orang-orang yang bergabung di komunitas kita, baik orang-orang yang ada di internal kita ataupun orang yang domisilinya ada di Jogja walaupun bukan orang Jogja, maupun juga teman-teman beatbox kita sendiri. Dalam artian internal kita itu adalah wadah untuk sama-sama belajar apa itu beatbox, gimana caranya beatbox, gimana tampil beatbox, dan juga skill-skill beatbox yang mungkin diperlukan ketika orang-orang ini gabung ke sini. Cara untuk mencapai tujuan tersebut ya dengan berinteraksi sosial sewajarnya. Kalau mau dipandang kayak gimana, itu ya mungkin kembali ke kultur kita, culture. Pinginnya dipandang sebagai keren, tapi tetap kita mengangkat kayak budaya gitu, atau kita mengangkat suatu hal yang nggak orang lain punya itu. Ada unsur eksklusivitas di situ. Jadi kalau orang nggak bisa tapi kita bisa kan cukup gengsi gitu ya. Kalau kita ya namanya komunitas beatbox ya, pastinya kalau kumpul-kumpul ya pasti ada beatbox ya. Cuman nggak selalu serta-merta setiap kita kumpul itu beatbox. Kadang ya cuman main aja, kadang ya cuman ya nongkrong di coffee shop apa berjunan apa di mana gitu. Tapi nggak selalu serta-merta. Cuman kalau misalnya ada kayak event gitu, event perform itu ya kita kumpul untuk latihan. Kalau dulu itu mingguan, setiap hari Minggu sore di Taman Budaya. Itu dari pertama kali awal terbentuk sampai dengan sebelum Covid lah. Sebelum Covid itu masih di sana. Tapi setelah Covid terus ada pembatasan ya, teringat pasti ada pembatasan itu, jadi agak sulit kita untuk ketemu dan lain sebagainya, berinteraksi terbatas. Terus di Taman Budaya kita juga kayaknya harus memperbarui izin latihan di situ. Cuman karena orang-orangnya udah pada sulit juga, dalam artian udah mulai pada sibuk masing-masing gitu loh anggota kami. Jadinya ya lebih kayak insidental aja untuk kumpul-kumpul. Misalnya mau ada kumpul ya ayo, tapi kalau nggak ada juga sudah. Jadi dulu sempat rutin, terus sekarang sifatnya lebih ke insidental. Secara individu kita Beatboxing of Jogja ini cukup terpandang gitu. Dalam artian di daerah Jogja, Jateng gitu ya, atau seluruh Indonesia pun gitu, kayak Beatboxing of Jogja masih menjadi salah satu yang komunitas di bidang beatbox yang cukup aktif. Walaupun secara rutinan kita memang tidak terlalu sering, tapi karena ya memang komunitas ya namanya, komunitas beatbox itu kan sudah komunitas beatbox lagi gitu loh. Jadi nih kayak apa ya, terlalu segmented gitu kan orang-orangnya.
orang-orang terlalu segmented. Kalau secara komunitas kita masih cukup aktif dalam hal performance. Kita beberapa kali diundang di Box Ringin kalau tahu. Terus kemarin sekarang bulan apa? Desember ya? Desember. Pertengahan November kemarin kita ada anggota kami. Anggota kami ada yang perform di Kampus League kan? Kampus League di UPI. Itu event futsal nasional yang ada di UPI. Langsung perform di situ. So, tanggal 20 Desember berarti 1 minggu lagi ya. Jadi masih lagi. Yang besok minggu itu Sabtu kita perform lagi di Box Ringin. Event paling berkesan terjadi di tahun 2015, sudah lama banget, 10 tahun yang lalu. Itu adalah event internasional bukan pertama sih, kedua yang dibikin Beatbox Jogja, yaitu namanya Java Beatbox Festival. Itu internasional, kita ngundang juara dunia pada saat itu. Juara dunia, namanya Alep. Searching aja. Itu yang paling besar karena kita menjadi salah satu komunitas pertama yang mampu untuk membuat skala kompetisi nasional dengan mengundang juri-juri internasional. Nah, pada saat itu 2015 itu di event kedua. Yang pertama juga Java Beatbox Festival, tapi yang listrik pertama. Yang itu yang kedua. Cuman untuk sampai saat ini belum ada kegiatan yang mungkin pride-nya jauh lebih tinggi daripada itu. Walaupun secara komunitas beatbox sendiri tidak ada yang bikin ibaratnya juga lebih gede atau sama besarnya dengan Java Beatbox Festival. Itu di Tangerang Beatbox. Dia bikin namanya Werewolf Beatbox Battle. Itu juga internasional tingkatnya. Ya, gitu. Semoga banyak teman-teman beatboxer yang lahir kemudian bisa menjadikan ini sebagai peluang karir. Jadi bukan hanya sekedar hobi gitu ya, bisa beatbox sekedar hobi, skill yang mungkin bisa untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dalam artian bisa loh ini tuh dijadiin ladang cuan gitu. Jadi nggak cuma hobi dong, bisa.